Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kamilatu Usadah dengan NPM 2042015161121 dari kelas RA. Saya akan menjelaskan bagaimana pengkajian luka. Bahwasanya pengkajian adalah sesuatu yang sangat krusial untuk dilakukan agar dapat memberikan layanan wounds management yang baik. Jika pengkajian tidak dilakukan dengan baik, maka pada umumnya perawatan luka akan mengalami delay healing atau komplikasi. Mengapa dilakukan pengkajian? Karena untuk menyiapkan informasi dasar dan monitoring progres luka. Yang kedua, menentukan goal setting. Ketiga, sebagai dasar memilih balutan luka. Dan keempat, pengkajian yang tidak adekuat akan sulit menentukan wounds management yang baik. Pengkajian luka yang utama yaitu pengkajian riwayat pasien. Pengkajian luka harusnya dilakukan secara holistik yang bermakna bahwa pengkajian luka bukan hanya menentukan mengapa luka itu ada, namun juga menemukan berbagai faktor yang dapat menghambat penyembuhan luka. Faktor-faktor penghambat penyembuhan luka ini didapat dari pengkajian riwayat penyakit klien. Faktor-faktornya yang diperlukan yaitu yang pertama faktor umum, berupa usia, penyakit penyerta, vaskularisasi, status nutrisi, obesitas, gangguan sensasi atau mobilisasi, status psikologis, terapi radiasi, dan obat-obatan. Faktor yang kedua yaitu faktor lokal. Yang pertama ada kelembaban luka, penata laksaan manajemen luka, ketiga suhu luka, keempat tekanan, gesekan dan pergeseran, kelima benda asing, keenam infeksi luka. Yang selanjutnya yaitu jenis luka. Jenis luka memiliki dua, yaitu jenis luka akut dan jenis luka kronis. Luka akut yaitu luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan tahapan-tahapan penyembuhan luka. Kalau luka kronis yaitu terjadi ketika penyembuhan luka tidak sesuai dengan proses penyembuhan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Yang selanjutnya yaitu tipe penyembuhan. Beberapa tipe penyembuhan, yang pertama primary intention, yaitu jika terdapat kehilangan jaringan minimal dan kedua tepi luka dirapatkan baik dengan jahitan ataupun plester. Tipe penyembuhan ini umumnya jaringan parut yang dihasilkan minimal. Yang kedua yaitu delay primary intention, yaitu jika luka terinfeksi atau mengandung benda asing dan membutuhkan pembersihan intensif, selanjutnya ditutup secara primer pada 3-5 hari kemudian. Yang ketiga yaitu secondary intention, yaitu penyembuhan luka terlambat dan terjadi melalui proses granulasi, kontraksi, dan epithelialization, jaringan parut yang cukup luas. Selanjutnya skin graft tipis dan tebal digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko infeksi. Selanjutnya flap, pembedahan relokasi kulit dan jaringan subkutan pada luka yang berasal dari jaringan terdekat. Kajian selanjutnya yaitu kehilangan jaringan. Kehilangan jaringan ini memiliki stadium. Yang pertama ada superficial, yaitu luka sebatas epidermis. Kedua parsial atau partial thickness, yaitu luka meliputi epidermis dan dermis. Yang ketiga penuh, full thickness, luka meliputi epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Mungkin juga melibatkan otot, tendon, dan tulang. Nah, bisa digambarkan melalui beberapa stadium. Terdapat stadium 1-4. Stadium 1 yaitu lapisan epidermis utuh, namun terdapat eritema atau perubahan warna. Stadium 2 itu kehilangan kulit superficial dengan kerusakan lapisan epidermis dan dermis, edema di jaringan sekitar yang nyeri, panas, dan edema. Exudate sedikit sampai sedang mungkin ada. Yang kedua, stadium 3, kehilangan sampai dengan jaringan subkutan dengan terbentuknya rongga, terdapat exudate sedang sampai banyak. Yang stadium keempat yaitu hilangnya jaringan subkutan dengan terbentuknya saviti yang melibatkan otot, tendon, atau tulang. Terdapat exudate sedang sampai banyak. Pengkajian selanjutnya yaitu penampilan klinik. Tampilan klinis luka ini dapat dibagi berdasarkan warna dasar luka. Yang pertama ada warna hitam atau nekrotik, yaitu ex-scar yang mengeras dan nekrotik, mungkin kering atau lembab. Yang kedua itu kuning atau yang disebut slugly, yaitu jaringan mati yang fibrous, kuning dan slug. Yang ketiga merah atau disebut granulasi, yaitu jaringan granulasi yang sehat. Yang keempat pink atau epitheliating, yaitu terjadi epitelisasi. Yang kelima kehijauan atau terinfeksi, yaitu terdapat tanda-tanda klinis infeksi seperti nyeri, panas, bengkak, kemerahan, dan peningkatan exudate. Pengkajian selanjutnya yaitu lokasi luka. Lokasi luka ini mempengaruhi waktu penyembuhan luka dan jenis perawatan yang diberikan.
Lokasi luka di area persendian cenderung bergerak dan tergesek, mungkin lebih lambat sembuh karena regenerasi dan migrasi sel terkena trauma, seperti siku, lutut dan kaki. Area yang rentan oleh tekanan atau gaya lipatan akan lambat sembuh seperti area pinggul dan bokong. Sedangkan penyembuhannya meningkat di area dengan vaskularisasi yang baik, yaitu wajah. Pengkajian selanjutnya yaitu mengukur luka. Pengukuran luka ini memiliki memerlukan dua pengkajian, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengkajian 2 dimensi ini pengukuran superficial dapat dilakukan dengan alat seperti penggaris untuk mengukur panjang dan lebar luka, jiplakan lingkaran atau tracing of circumference. Luka direkomendasikan dalam bentuk plastik transparan atau asetat sheet dan memakai spidol. Yang pengkajian 3 dimensi ini, pengkajian kedalaman berbagai sinus tract internal memerlukan pendekatan 3 dimensi. Metode paling mudah adalah menggunakan instrumen berupa aplikator kapas lembab steril atau feeding tube. Sebelumnya, ukuran luka ini yang memerlukan yang pengkajian 2 dimensi ini untuk luka terbuka. Lalu pengkajian 3 dimensi ini untuk luka berongga dan berterowongan. Pengkajian selanjutnya yaitu eksudat. Eksudat ini yang pertama jenis eksudat. Yang pertama serus, cairan yang berwarna jernih. Yang kedua hemosereus, cairan serus yang berwarna merah terang. Yang ketiga sanguineus, cairan berwarna darah kental atau pekat. Yang keempat purulent, yaitu kental yang mengandung nanah. Eksudat yang kedua yaitu jumlah. Kehilangan jumlah eksudat, luka berlebihan seperti tampak pada luka bakar atau fistula dapat mengganggu keseimbangan cairan dan mengakibatkan gangguan elektrolit. Kulit sekitar luka juga cenderung maserasi jika tidak menggunakan balutan atau alat pengelolaan luka yang tepat. Yang ketiga warna, berhubungan dengan jenis eksudat, namun juga menjadi indikator klinik yang baik dari jenis bakteri yang ada pada luka terinfeksi. Contohnya Pseudomonas aeruginosa yang berwarna hijau atau kebiruan. Selanjutnya, konsistensi berhubungan dengan jenis eksudat sangat bermakna pada luka yang edema atau fistula. Bau ini berhubungan dengan infeksi luka dan kontaminasi luka oleh cairan tubuh seperti fesis terlihat pada fistula. Bau mungkin juga berhubungan dengan proses autolisis jaringan nekrotik pada balutan oklusif. Pengkajian selanjutnya yaitu infeksi. Kejadian infeksi ini dapat diidentifikasi dengan adanya tanda-tanda infeksi secara klinis, seperti peningkatan suhu tubuh, jumlah leukosit yang meningkat, lalu luka terinfeksi ditandai dengan eritema yang makin meluas, edema, cairan purulent, nyeri, peningkatan suhu tubuh, peningkatan jumlah sel darah putih, dan timbul bau yang khas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.